saya Farhanah Syarifah, NPD, NIDM 0711078601, NUPTK 3043464652370003. Saya adalah dosen tetap di program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya tampilkan adalah Pendidikan Matematika Sekolah Dasar dengan kode mata kuliah MPD 1307. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 3 dengan bobot 3 SKS. Dilakukan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 tatap muka pembelajaran, 1 ujian tengah semester, dan 1 ujian akhir semester. Mata kuliah ini bertujuan memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa tentang bagaimana matematika diajarkan di sekolah dasar. Dalam mata kuliah ini dibahas hakikat matematika, teori-teori belajar, pendekatan, metode pembelajaran, kemudian asesmen pembelajaran yang bisa digunakan dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Selain itu, dalam mata kuliah ini, mahasiswa diberi pengalaman menganalisis perangkat pembelajaran dan media ajar yang bisa digunakan dalam pembelajaran matematika berdasarkan teori belajar yang sudah dibahas. Adapun CPL Prodi yang digunakan dalam mata kuliah ini antara lain: 1. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. CPL ini tergolong pada sikap poin C. Kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Poin ini masuk dalam kategori sikap poin J. Menguasai substansi keilmuan program studi pendidikan guru sekolah dasar, meliputi rumpun keilmuan matematika, bahasa Indonesia, pendidikan IPA, pendidikan IPS, dan pendidikan kewarganegaraan, serta pendidikan agama dan seni. Poin pengetahuan poin A. Kemudian menguasai konsep kurikulum, pendekatan, metode, strategi, bahan ajar, sumber belajar, dan media pembelajaran yang inovatif sebagai guru kelas di sekolah dasar. Pada aspek pengetahuan poin C, menguasai dan mengembangkan materi pembelajaran 5 rumpun bidang studi utama di sekolah dasar. Pada aspek keterampilan umum poin C, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan 5 bidang keahlian. Aspek keterampilan umum poin D, mampu menerapkan pengetahuan bidang studi di sekolah dasar meliputi bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PPKN, PJOK, dan SBDP melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Aspek keterampilan khusus poin C. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah pendidikan matematika sekolah dasar meliputi: 1. Mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab dan kinerja mandiri dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan pembelajaran matematika. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan dengan baik konsep teoritis yang berkaitan dengan materi matematika sekolah dasar dan pembelajarannya. Bahan kajian atau materi pembelajaran yang tercakup dalam mata kuliah ini antara lain hakikat matematika, matematika sekolah, dan kurikulum matematika sekolah dasar. 2. Teori belajar dalam matematika. 3. Pendekatan, model, strategi, metode, dan media dalam pembelajaran matematika. 4. Asesmen dalam pembelajaran matematika. 5. Materi matematika sekolah dasar yang meliputi bilangan, geometri dan pengukuran, dan data. Pustaka yang saya gunakan dalam memberikan mata kuliah pendidikan matematika sekolah dasar antara lain buku strategi pembelajaran matematika kontemporer yang ditulis oleh Soekarno dan kawan-kawan di tahun 2003,
Kemudian Psychology of Learning Mathematics yang ditulis oleh Scam pada tahun 1987. Kemudian Learning Through Practice yang ditulis oleh Bilet tahun 2010. Kemudian The Psychology of Mathematics for Instruction yang ditulis oleh Resnick pada tahun 1981. Kemudian Learning and Teaching Early Math yang ditulis oleh Clement dan Sarama pada tahun 2009. Kemudian Reform in School Mathematics and Authentic Assessment yang ditulis oleh Robert tahun 1995. Kemudian Assessment Reform in Education yang ditulis oleh Berry dan Adamson tahun 2011. Kemudian Guiding Children's Learning Mathematics yang ditulis oleh Kennedy, Tips dan Johnson tahun 2008. Kemudian Pendidikan Matematika Realistik yang ditulis oleh Hadi tahun 2017, serta Theory of the Didactical Situation in Mathematics yang ditulis oleh Brusum tahun 2002. Adapun pustaka pendukung yakni Ethnomathematics and its Place in the History of Pedagogy of Mathematics yang ditulis oleh Ambrosio tahun 1985. Kemudian Introduction to Anthropological Theory of the Didactics yang ditulis oleh Bosch dan Gaskin tahun 2014. Kemudian Strategi Penyelesaian Soal Cerita Siswa Sekolah Dasar yang ditulis oleh saya sendiri di tahun 2023. Kemudian Matematika dalam Budaya yang ditulis oleh Udito di tahun 2019. Perkuliahan ini disajikan dalam bentuk daring dan luring, namun dalam implementasinya perkuliahan ini sepenuhnya dilakukan dalam kondisi luring, di mana setiap pertemuan di pertemuan pertama mahasiswa mendiskusikan hakikat matematika, di pertemuan kedua mahasiswa mendiskusikan psikologi matematika, pandangan tokoh aliran behaviorisme, di pertemuan ketiga mahasiswa mendiskusikan pandangan tokoh aliran konstruktivisme dan psikologi kognitif, di pertemuan keempat mahasiswa mendiskusikan teori situasi didaktis dalam matematika. Kemudian di pertemuan kelima mahasiswa mendiskusikan pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Kemudian di pertemuan keenam mahasiswa mendiskusikan metode, teknik, dan strategi yang digunakan dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Di pertemuan ketujuh mahasiswa mendiskusikan asesmen pembelajaran matematika, dan di pertemuan ke-8 mahasiswa mengerjakan ujian tengah semester yang kisi-kisi materinya meliputi materi yang telah dibahas di pertemuan 1 sampai 7. Di pertemuan 9 mahasiswa mendiskusikan konsep bilangan cacat dan operasinya, yakni tentang pembelajaran bagaimana menyampaikan pembelajaran tentang bilangan cacat dan operasinya. Pertemuan ke-10 mendiskusikan tentang konsep bilangan pecahan dan operasinya, yakni pembelajaran tentang bilangan pecahan dan operasinya. Di pertemuan 11 mahasiswa mendiskusikan tentang konsep bilangan bulat dan operasinya, yakni pembelajaran tentang konsep bilangan bulat dan operasinya. Di pertemuan 12 mahasiswa mendiskusikan konsep pengukuran yang meliputi panjang, berat, waktu, kecepatan, dan debit. Pembelajaran tentang pengukuran panjang, berat, waktu, kecepatan, dan debit. Di pertemuan ke-13 mahasiswa mendiskusikan tentang konsep bangun datar dan bangun ruang serta pengukurannya, pembelajaran tentang bangun datar dan bangun ruang serta pengukurannya. Di pertemuan ke-14 mahasiswa mendiskusikan konsep penyajian data serta pembelajaran tentang penyajian data. Di pertemuan ke-15 mahasiswa mendiskusikan kecenderungan penelitian pembelajaran matematika di sekolah dasar. Serta di pertemuan ke-16 mahasiswa melakukan ujian akhir semester yang disajikan dalam bentuk pengumpulan tugas proyek membuat alat peraga matematika yang bisa digunakan untuk menyampaikan konsep-konsep matematis di sekolah dasar. Adapun video pembelajaran yang akan saya tampilkan adalah pembelajaran pertemuan ke-10 tentang konsep bilangan pecahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini kita masuk ke pertemuan 10 ya. Kita akan bahas tentang apa itu
pecahan, konsep tentang bilangan pecahan dan bagaimana mengajarkannya. Selebihnya daftar kehadiran silakan kalian isi mandiri, disiapkan ya. Oke. Kita bicara tentang pecahan, lebih besarnya kita akan lebih dulu bicara tentang apa itu bilangan rasional. Dari semua skema yang terlihat di depan, bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan real. Mana yang belum kalian ketahui? Yang belum pernah dengar yang mana? Bilangan real. Ya, yang belum pernah dengar. Dulu waktu SMA belum pernah dengar bilangan real. Karena aku lupa. Gak suka matematika ya? Tidak. Kenapa aku harus matematika? Susah. Jadi bilangan asli, apa itu bilangan asli? Yang termasuk dalam anggota himpunan bilangan asli. Bilangan apa saja? Satu, terus lima dan seterusnya. Jadi ada berapa banyak himpunan bilangan asli? Ada berapa banyak anggota himpunan bilangan asli? Bilangan asli itu ada berapa banyak? Tak terhingga, karena dia punya anggota yang seterusnya ada. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Makanya kenapa kemudian simbolnya ada titik 3, itu berarti ada banyak sekali yang tak terhingga bilangan yang termasuk ke dalam anggota bilangan asli. Nah, kalau bilangan cacat, ayo bilangan cacat. Pasti sudah pernah SD kan? Pernah. Ayo, bilangan cacat. Apa saja bilangan yang termasuk ke dalam anggota himpunan bilangan cacat? Dimulai dari 0, kemudian ke belakangnya dia bilangan asli. Jadi bilangan cacat itu bilangan asli yang ada dulunya, ada tambahan anggota namanya bilangan 0. Itu dia. Jadi bilangan cacat adalah himpunan bilangan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau bilangan bulat? Perluasan dari bilangan cacat. Bilangan apa saja anggotanya? Ada negatif positif. Ada bilangan negatif dan bilangan positif. Coba kalian, saya tunjukin ya. Ini bacanya gimana? Negatif 2. Ini Negatif benar berarti. Biasanya kadang kita itu seringnya bacanya min 2, min 1. Padahal minus itu operasi ya, bukan sifat bilangan. Kalau sifat bilangan dia bacanya negatif. Nah, kalau bilangan rasional, bilangan rasional itu bilangan yang bisa dinyatakan ke dalam bentuk A per B, di mana A dan B-nya adalah bilangan bulat. Apakah bilangan rasional itu selalu pecahan? Tidak. Bilangan pecahan itu termasuk ke dalam bilangan rasional. Ada lagi namanya bilangan rasional, namanya bilangan irasional, yang tidak mencakup dalam definisi tersebut, yang tidak bisa dicatatkan dengan A per B, di mana A-nya adalah bilangan bulat dan B-nya juga bilangan bulat, itu termasuk bilangan irasional. Semua bilangan ini dari bilangan asli, cacat, bulat, rasional itu masuk dalam himpunan bilangan real. Nah, ini dia diagram diagram apa namanya kalau yang begini nih? Dalam nyatakan himpunan ya. Jadi dia itu bilangan real itu kotak besarnya itu. Di dalam bilangan real itu ada bilangan irasional yang tidak termasuk ke dalam bilangan rasional. Sehingga bilangan asli yang paling kecil adalah bilangan asli. Bilangan asli itu termasuk ke dalam bilangan cacat. Bilangan cacat itu termasuk ke dalam bilangan bulat. Bilangan bulat itu termasuk ke dalam bilangan rasional. Nah, bilangan rasional dan bilangan irasional itu masuk ke dalam himpunan bilangan real. Ini dia lebih lengkapnya. Jadi bilangan itu banyak sekali. Kita tadi di bilangan real ya. Ternyata ada lagi namanya bilangan khayal atau bilangan imajiner. Di atas bilangan ini semua ada yang namanya bilangan kompleks. Jadi besarnya itu adalah bilangan kompleks. Dalam bilangan kompleks ada bilangan real dan bilangan imajiner. Nah, yang dibahas di matematika sekolah adalah bilangan real yang bilangan rasional. Nanti di sekolah dasar kalian sampai di bilangan pecahan ini ya. Nah, di tingkat berikutnya baru membahas bilangan rasional, bilangan irasional, dan kemudian bilangan real. Jadi nanti di sekolah belajarnya itu ada
bilangan asli, cacat, bulat, rasional, pecahan dan bilangan asli, cacat, bulat dan pecahan. Mari kita bicara apa itu bilangan rasional. Jadi sebenarnya bilangan rasional itu ada yang bentuknya bilangan bulat, ada yang bentuknya pecahan. Nah, dalam bentuk yang paling sederhana, bilangan rasional itu bisa dinyatakan dalam bentuk desimal yang berulang. Jadi kamu kalau ketemu dengan bilangan pecahan itu kan bisa diubah bentuknya dalam bentuk desimal kan ya. Kalau dia kemudian membentuk bilangan desimal yang berulang, maka dia termasuk ke dalam bilangan rasional. Kalau bilangan desimalnya tidak berulang, maka dia tidak termasuk ke dalam bilangan rasional. Nah, contoh yang paling gampang, kalian kenal pi? Iya. Pi itu nilainya berapa? 3,14. Kebalik ya. Jadi pi itu nilainya adalah 3,14 sekian atau 22/7. Jadi pi itu adalah bilangan rasional. Dia bilangan desimal yang berulang. Kalau kamu coba bagi 22 bagi 7 coba di porselnya kan sudah ada sudah ada kalkulator itunya kan ya, kalkulator lognya itu. Coba dibagi 22 dibagi 7 sampai banyak, ada berulang sampai di angka berapa dia? 1, 4, 2, 8, 5, 7. Saya berarti 3,142857. Nah, setelah itu dia berulang lagi kan 1,4857. Makanya dia termasuk dalam bilangan rasional. Yang pi itu 3,142857 atau 22/7. Selama ini kita kan belajarnya pi itu 22/7 ya. Kalau nggak bisa menggunakan 22/7, maka kita pakai 3,142857 kan. Padahal sebenarnya pi itu 3,14 sekian itu. Baru kalau untuk menyederhanakannya kita menggunakan 22/7. Itu salah satu contoh bilangan rasional. Ada simbolnya. Jadi kita khususkan pembahasan kali ini di bilangan pecahan, bilangan rasional yang bentuknya pecahan. Jadi pecahan itu kan ada A per B, di mana A itu disebut pembilang, kemudian B itu disebut penyebut. Pembilang itu apa sih? Pembilang itu menyatakan berapa banyak bagian yang dihitung. Kalau penyebut, dia menyatakan bagian pecahan yang dihitung. Misalkan ada pecahan 3/4. Pecahan itu kan utuhnya itu kan 1 kan ya. Kalau dia ada pecahan yang menyatakan 3/4, berarti itu ada 1 dibagi menjadi 4 bagian, kemudian yang diambil adalah 3 bagian dari 4 bagian tersebut. Ngerti maksudnya? 1 utuhnya itu dibagi menjadi 4, karena pembilangnya adalah 3, maka yang kita lihat adalah 3 bagian dari 4 yang dipotong tadi. Itu maksudnya 3/4. Sebenarnya pecahan itu bisa direpresentasikan dengan berbagai macam situasi. Salah 3-nya adalah menyatakan bagian yang berukuran sama dari satu yang utuh, bagian dari kelompok yang beranggotakan sama, kemudian pecahan sebagai perbandingan. Kita lihat pertama, menyatakan bagian yang berukuran sama dari satu yang utuh. Ada beberapa contoh yang gambar yang sudah saya tampilkan tadi. Jadi sebenarnya adalah kata kuncinya itu berukuran sama. Jadi perhatikan setiap pecahan kue itu kan dipotong menjadi berapa bagian itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sebenarnya 8 itu ya. Jadi kue itu dipotong menjadi 8 dengan ukuran yang sama. Maka satu potongnya itu merepresentasikan pecahan 1/8. Apel itu dipotong menjadi 4 bagian. 2 potong apel itu merepresentasikan pecahan berapa? 2/4. Kalau pepaya, 1 bagiannya, 1 potongnya merepresentasikan berapa? 1/2 atau setengah. Tomat, 1 potongnya merepresentasikan ukuran berapa? 1/6. Itu menyatakan bagian dari ukuran yang sama. Nah, situasi pecahan lainnya adalah situasi pembagian. Misalkan ada 12 apel, dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Maka setiap kelompoknya itu merepresentasikan berapa? Pecahan berapa? Ayo, ada 12 apel.
12 apel itu dibagi menjadi 2 kelompok. Maka satu kelompoknya itu merepresentasikan situasi pecahan berapa? 1/2. Setengah. Pinter. Jadi kan yang tidak sampai pada pecahan 1/2, kalian mungkin harus berpikir secara prosedural. Apelnya ada 12 dibagi menjadi 2 kelompok, berarti satu kelompok itu terdiri dari 6 kan ya? Jadi 6/12, kemudian disederhanakan lagi menjadi setengah. Padahal secara definisi, saat tadi saya bilang ada satu kelompok apel yang berisi 12, kemudian dikelompokkan menjadi 2 kelompok, maka masing-masing kelompok itu merepresentasikan berapa? Jangan kan utuhnya 1 ya, dibagi menjadi 2, berarti satu kelompoknya merepresentasikan setengah. Nah, situasi pembagian tadi juga bisa merepresentasikan yang namanya bilangan pecahan. Situasi yang ketiga adalah perbandingan. Nah, dalam kelompok yang terdiri dari 10 buku, ada 3 buku yang bersampul biru. Perbandingan buku yang bersampul biru terhadap keseluruhan buku itu adalah 3/10. Buku yang bersampul biru itu merupakan 3/10 dari keseluruhan buku. Nah, situasi ini itu juga merupakan representasi dari situasi pecahan. Dia termasuk dalam situasi pecahan. Padahal yang melibatkan kalau di sekolah itu perbandingan ya. Jadi skala perbandingan itu merupakan situasi pecahan. Jadi ini adalah situasi-situasi yang merepresentasikan bilangan pecahan. Dalam mengajarkan pecahan, dalam mengajarkan pecahan biasanya model yang kita gunakan untuk mengenalkan konsep pecahan atau mengenalkan makna pecahan itu ada yang luas, pengukuran, kemudian kumpulan objek. Yang paling sering kalian temui di buku-buku anak sekolah. Luas ya, jadi biasanya suruh mengarsir daerah yang menyatakan pecahan tertentu. Nah, itu namanya model pecahan. Atau membandingkan ukuran panjang dari satuan itu menjadi bagian-bagiannya lebih kecil, kemudian membandingkan kumpulan objek. Contohnya seperti ini. Ini dia. Di lingkaran, di bentuk lingkaran. Coba yang gambar ketiga, itu merepresentasikan pecahan berapa? 3/8. Benar, 3/8. Ada yang tidak 3/8? Ini. Gambar ketiga maksud saya ini. Di berapa ini? 3/8. Kalau ini? 2/4. Mas belajar setengah. Setengah ya? Harusnya kalian itu sudah pada tahap berpikir itu, bukan lagi kalau anak kalau anak SD pasti bilangnya 2/4. Kalau anak mahasiswa harusnya bilangnya langsung setengah. Harusnya di situ sudah ya. Nah, kalau ini yang biru itu merepresentasikan pecahan berapa? Kalau 2 yang merah? 2/6. Gitu ya? Sepertiga ya berarti. Oke. Ini model pecahan yang menggunakan luas. Nah, kalau yang pernah lihat nggak yang ini? Strip pecahan. Dia menggunakan pengukuran. Jadi sebenarnya semua pecahan itu kan saat dikumpulkan semuanya kan mengacu pada satu satuan utuh. Jadi untuk merepresentasikan setengah ada bentuk serupa yang kemudian dibagi 2, warnanya berbeda. Gimana sih menggunakan ini? Misalkan kamu mau mencari pecahan dengan nilai yang sama, pecahan 2/6. Pecahan 2/6 itu senilai dengan pecahan berapa? Jadi 2/6 itu kan panjangnya sampai sini kan ya? Nah, kamu cari garisnya yang lurus dengan garis ini. Berapa ini? 1/3. Oh, ternyata 2/6 itu senilai dengan 1/3. Atau ada lagi di bawahnya? Ini 3/9 ya? Jadi 2/6 itu senilai juga dengan 3/9. Ada lagi nggak? 4/12. Oh, berarti 2/6 itu juga senilai dengan 4/12. Kira-kira begitu. Dia juga bisa digunakan untuk mengenalkan prosedur penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kita bahas itu di pertemuan berikutnya ya. Ini dia kalau yang menggunakan kumpulan objek. Coba yang merah menyatakan pecahan berapa? Yang merah menyatakan pecahan berapa? 1/10. Kalau yang biru? 5.
gambar berikut. Setiap potong pada gambar pepaya dan telur itu menyatakan pecahan berapa? Setengah ya. Kali ini masing-masing bagian kertas itu menyatakan pecahan berapa? Masing-masing kertas. Jadi satu sobekan kertas itu menyatakan pecahan berapa? 1/9. Yakin? Yakin 1/9? Kalau saya tunjuk kertas nomor 6 ini merepresentasikan pecahan berapa? 1/9. Coba kalau apa prinsip dari bilangan pecahan itu dari satuan utuhnya? Jadi kan pecahan itu kan satuan utuh yang dipilih menjadi satuan utuh yang dipecah menjadi beberapa bagian, dengar ya? Dengan ukuran ya? Sama nggak pecahannya potongannya? Ya, berarti setiap pecahan kertas itu bisa merepresentasikan pecahan. Setiap potongan kertas ini dia bisa merepresentasikan bilangan pecahan dari satuan utuh kertas satu lembar. Tidak. Kenapa? Karena potongannya tidak persis sama. Ini sama ini kan tidak sama kan? Ya. Nah, itu dia. Jadi masing-masing bagian kertas tersebut tidak bisa menyatakan bilangan pecahan karena tidak sama persis potongannya. Oke. Ini tugasnya, silakan diselesaikan di rumah ya. Ya, Bu. Minggu depan kita bahas bagaimana mengajarkan operasi pecahan dengan menggunakan model-model yang sudah saya tunjukkan tadi, sekaligus membahas apa yang sudah kalian kerjakan, situasi matematis apa saja yang sudah kalian buat di rumah. Oke? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri perkuliahan hari ini. Semoga apa yang kita bahas membawa banyak kebaikan, bermanfaat untuk kita semua, dan apa yang kita kerjakan hari ini diridhoi oleh Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video rekaman proses pembelajaran tersebut. Semoga video ini dapat memberikan informasi yang jelas mengenai pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan, serta menjadi bahan pertimbangan yang objektif dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Atas perhatian dan penilaian yang diberikan, saya menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.